Di tengah keramaian, banyak dari kita terlihat sebagai pribadi yang hangat, peduli, dan penuh empati. Kita tahu kapan harus tersenyum, tahu bagaimana berkata sopan, dan tahu bagaimana bersikap baik di hadapan orang lain. Kita dilatih sejak kecil untuk menjadi orang baik dalam masyarakat. Tapi apakah semua itu sungguh mencerminkan siapa kita? Pertanyaannya sederhana tapi menohok. Masihkah kita tetap orang baik saat tak ada yang menilai? Banyak orang terampil menunjukkan kebaikan di atas panggung sosial. Namun ketika lampu sorot dimatikan dan hanya tersisa kesunyian dalam pikiran, muncullah sisi lain dari diri. Dalam diam, ada amarah yang ditahan, ada caci maki yang tidak terucap, ada dendam yang disembunyikan, bahkan ada luka yang tak pernah diobati. Dalam dunia yang penuh sandiwara, keheningan adalah kejujuran, dan stoikisme mengajak kita untuk berani mendengar suara dari ruang paling dalam. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyadari. Bukan untuk mencitrakan kebaikan, tapi untuk membentuknya dari dalam. Filsafat kuno ini tidak peduli seberapa sopan kau di hadapan umum, tapi bertanya, apa isi pikiranmu saat kau sendirian? Siapa dirimu ketika tak ada yang menonton? Buku ini akan membawa kita menembus lapisan-lapisan palsu, menuju inti dari karakter manusia. Bersama kebijaksanaan Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca, kita akan menjelajahi ironi manusia modern. Bagaimana kita bisa terlihat sangat mulia di luar, tapi begitu gelap dalam kesendirian. Kita mulai bukan dengan menilai dunia, tapi dengan bertanya pada diri, apakah aku orang yang sama di hadapan publik dan di hadapan hatiku sendiri? Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang juga filsuf stoik, pernah menulis dalam Meditations, jangan mencari ketulusan pada mereka yang hanya baik di depan umum, sebab ujian sejati adalah apa yang mereka lakukan dalam pikiran mereka sendiri. Banyak dari kita pandai bersikap baik ketika dilihat. Kita tersenyum pada rekan kerja, bersikap sabar pada pelanggan, bahkan memberi sedekah di depan kamera. Namun saat kita sendirian, tak jarang kita berubah, mengeluh dalam hati, mencaci orang lain dalam pikiran, atau membenci diri sendiri dalam diam. Mengapa bisa demikian? Karena manusia seringkali lebih peduli pada citra daripada karakter. Kita takut dicap buruk oleh orang lain, tapi tak takut untuk bersikap buruk pada diri sendiri. Kita takut menyinggung orang lain, tapi tak takut melukai integritas pribadi kita sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa kebaikan sejati dimulai dari dalam, dari pikiran, dari niat, dari cara kita memperlakukan orang lain dalam pikiran kita, bukan hanya lewat ucapan atau tindakan. Karena di sanalah, di ruang batin yang sunyi, semua topeng sosial terlepas. Bayangkan seseorang yang dikenal baik. Ia selalu membantu, sopan, murah senyum. Namun dalam hatinya ia menyimpan iri, menggerutu, atau meremehkan orang lain. Apakah itu masih bisa disebut kebaikan? Epictetus mengatakan, lebih baik memiliki jiwa yang damai daripada reputasi yang mengagumkan. Dalam logika stoik, orang yang belum bisa berdamai dengan pikirannya sendiri, belum benar-benar baik. Ia hanya memainkan peran sosial. Dan peran, betapapun meyakinkannya, tetaplah bukan kenyataan. Mengapa kita tidak jujur dalam diam? Karena kejujuran di dalam batin menuntut keberanian yang lebih besar. Di luar, kita bisa mengatur ekspresi, tapi di dalam, hanya ada kita dan cermin yang tak bisa kita bohongi. Dan seringkali, kita takut melihat pantulan diri yang sebenarnya. Filsafat stoik mengajak kita menilai bukan hanya tindakan, tapi juga niat. Bukan hanya kata-kata, tapi juga pikiran. Karena seorang manusia sejati adalah mereka yang utuh, yang tak berubah hanya karena ada atau tidak adanya penonton. Orang baik secara sosial bisa menjadi buruk dalam diam, karena ia belum mengintegrasikan kebaikan sebagai sifat batin, hanya sebagai strategi sosial.
Dalam bab-bab selanjutnya, kita akan membedah lebih dalam bagaimana menyatukan permukaan dan kedalaman, bagaimana menjadi baik bahkan ketika tak seorang pun melihat, dan bagaimana menjadikan kebajikan bukan sebagai pertunjukan, tetapi sebagai cara hidup, karena dalam sunyi, karakter yang sesungguhnya berbicara. Dalam filsafat Stoik, tidak ada kebajikan sejati yang lahir dari keinginan untuk dilihat. Kebaikan yang hanya muncul saat ada penonton adalah kebaikan yang belum matang. Ia rapuh, mudah runtuh, begitu sorotan menghilang. Epictetus pernah mengingatkan murid-muridnya, jika engkau ingin menjadi baik, jadilah baik karena itu benar, bukan karena ingin dipuji. Kita hidup di zaman yang sibuk mencatat impresi, jumlah suka, komentar, atau pujian dijadikan tolok ukur moralitas. Maka orang-orang pun berlomba menampilkan kepedulian, kebaikan, dan kemurahan hati. Seakan kebaikan sejati hanya berarti jika ada yang menontonnya. Tapi Stoikisme justru mengajarkan sebaliknya. Kebajikan sejati hanya bisa diuji saat tidak ada yang melihat. Bayangkan seseorang yang dikenal sebagai pribadi yang sangat sopan dan dermawan. Ia senang membantu orang lain, aktif di kegiatan sosial, dan disukai banyak orang. Tapi suatu malam, dalam keheningan rumahnya, ia mengumpat dengan marah hanya karena hal sepele. Ia menaruh dendam terhadap teman yang tak membalas pesannya. Ia merasa iri terhadap kesuksesan orang yang lebih muda. Di luar, ia adalah simbol kebaikan. Tapi di dalam, pikirannya keruh. Apakah itu berarti ia jahat? Tidak. Tapi itu berarti ia belum selesai mengolah dirinya. Stoikisme mengajak kita memusatkan perhatian bukan pada kesan luar, melainkan pada kerapihan batin. Seperti seorang tukang kebun yang lebih peduli pada akar pohon daripada daun-daunnya yang dipuji orang. Seorang stoik merawat sumber, bukan sekadar tampilan. Marcus Aurelius menulis, kerjakanlah setiap perbuatan seakan-akan itu adalah perbuatan terakhirmu di dunia. Lurus, tenang, tanpa pura-pura, tanpa dorongan nafsu, tanpa mencari tepuk tangan. Cermin yang paling jujur bukanlah yang tergantung di dinding, tapi yang terletak di dalam pikiran kita sendiri. Dan ironisnya, banyak orang lebih rajin membersihkan wajah daripada membersihkan pikirannya. Cobalah bertanya pada diri sendiri saat sendirian, apakah aku iri pada keberhasilan orang lain? Apakah aku meremehkan orang yang berbeda pandangan? Apakah aku masih menyimpan dendam atas kejadian masa lalu? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang tak memerlukan panggung untuk dijawab, tapi sangat menentukan kualitas karakter kita. Stoikisme bukanlah tentang berpura-pura suci, tapi tentang keberanian untuk melihat kegelapan batin dan tidak berpaling. Keheningan sebagai tempat latihan. Bagi para filsuf Stoik, keheningan bukan sekadar ruang kosong, tapi ladang latihan. Di sanalah kita belajar mengendalikan pikiran yang liar, mengikis kemarahan yang tak perlu, dan mengatur ulang nilai-nilai yang sesungguhnya penting. Seneca berkata, orang yang takut akan kesendiriannya sebenarnya takut pada dirinya sendiri. Kesendirian mempertemukan kita dengan diri yang sebenarnya. Jika kita merasa tidak nyaman dalam diam, itu mungkin karena ada sesuatu di dalam diri yang belum dibereskan. Latihan Stoik tidak memerlukan tepuk tangan, tidak perlu diumumkan ke dunia. Ia tumbuh seperti akar, senyap, tersembunyi, tapi menopang seluruh pohon. Kebajikan yang sejati tidak sedang menunggu disorot. Ia hadir dalam keikhlasan, dalam konsistensi, dalam ketenangan saat tak ada yang menonton. Dunia mungkin menilai kita dari apa yang kita tunjukkan, tapi diri sejati dan para filsuf besar masa lalu menilai kita dari apa yang kita sembunyikan. Karena ketika tidak ada yang melihat, justru saat itulah Tuhan, takdir, dan karakter kita menyaksikan semuanya. Banyak orang membayangkan musuh sebagai sosok di luar dirinya, seorang pengkhianat, seorang perampas hak, atau seseorang yang menyebarkan fitnah. Tapi Stoikisme mengajarkan sesuatu yang jauh lebih menantang.
musuh terbesarmu bukan siapapun di luar sana, melainkan pikiranmu sendiri yang belum dijinakkan. Epictetus menegaskan, bukan peristiwa yang mengganggumu, tetapi penilaianmu terhadap peristiwa itu. Betapa sering kita menyalahkan keadaan, orang lain, bahkan takdir, padahal pergulatan sebenarnya sedang terjadi di ruang sunyi dalam kepala kita. Kebaikan yang tampak di luar akan runtuh jika batin terus bergolak tanpa kendali. Maka stoikisme tidak menyuruh kita memerangi dunia, tapi menyuruh kita mengalahkan diri kita yang paling tidak disiplin. Musuh yang tak terlihat, tapi selalu hadir. Dalam diam, muncul suara-suara yang tak diundang. Suara yang mengatakan, mengapa dia lebih sukses dariku? Suara yang berbisik, kau seharusnya tak dimaafkan. Suara yang penuh kekhawatiran, cemas akan masa depan, kecewa dengan masa lalu. Itulah lawan-lawan yang tidak pernah tertidur. Mereka tidak datang dari luar, tapi muncul dari lapisan-lapisan pikiran yang belum dibereskan. Dan jika kita tidak belajar menyapanya dengan tenang, kita akan dikendalikan olehnya. Banyak orang terlihat tenang di luar, tapi sedang bertarung hebat di dalam. Dan banyak pula yang tampak kuat di permukaan, tapi rapuh karena kalah dalam peperangan sunyi itu. Seneca pernah menulis, jangan membayangkan perang sebagai dentuman senjata. Perang terbesar adalah antara nalar dan nafsu dalam jiwa manusia. Seorang pemarah tidak selalu berteriak. Kadang ia tersenyum sopan, tapi dalam hati menyimpan ledakan. Seorang pendengki bisa tampak santun, tapi pikirannya penuh dengan perbandingan. Ia kumpaladar. Inilah yang membuat banyak orang baik secara sosial tapi buruk dalam diam, karena mereka tidak mengenali musuh dalam pikiran. Mereka membersihkan tubuh, tapi tidak membersihkan batin. Mereka melatih kecerdasan, tapi mengabaikan kebijaksanaan. Stoikisme adalah panggilan untuk kembali ke dalam, untuk menghadapi bukan hanya dunia luar, tapi juga kekacauan batin yang tak bisa diabaikan selamanya. Filsuf Stoik tidak menyuruh kita menyangkal emosi, tapi menyuruh kita memperhatikan dari mana emosi itu datang dan kemana arahnya. Apakah kemarahan kita karena orang lain bertindak tidak adil? Atau karena kita terlalu melekat pada ekspektasi? Marcus Aurelius dengan jernih menulis, kau memiliki kekuatan untuk tidak memberi pendapat terhadap sesuatu. Dan jika kau bisa, maka gangguan itu akan hilang. Betapa sering kita menjadi korban dari pendapat kita sendiri. Bukan karena kenyataan menyakitkan, tapi karena interpretasi kita yang berlebihan. Kita bukan hanya mengalami hidup, kita juga terus-menerus menilai hidup. Dan disitulah akar penderitaan sering tumbuh. Seorang petarung stoik bukanlah orang yang menaklukkan dunia, tapi yang sanggup menaklukkan pikiran tanpa pedang. Setiap kali kita menahan amarah, menggeser rasa iri menjadi syukur, atau memilih diam saat ingin membalas, kita sedang memenangkan pertempuran batin yang agung. Dan tidak ada yang melihat itu. Tidak ada sorak-sorai. Tidak ada pujian. Tapi stoik tidak butuh penonton, ia hanya butuh kemenangan atas dirinya sendiri, karena hanya itu yang benar-benar abadi. Musuh terbesar kita tidak mengenakan wajah orang lain. Ia tinggal dalam pikiran kita sendiri. Dan ironisnya, banyak orang lebih siap menghadapi konflik eksternal daripada konflik internal. Filsafat stoik mengajak kita berani masuk ke medan tempur paling sunyi. Medan di mana ketenangan, kebijaksanaan, dan pengendalian diri diuji tanpa jeda. Karena jika kau bisa menaklukkan dirimu sendiri, tak ada yang bisa benar-benar mengalahkanmu. Banyak manusia hidup dalam peran. Seperti aktor yang hafal naskah, mereka memerankan kebaikan di panggung kehidupan sosial. Ramah, penolong, penuh etika. Tapi pertanyaannya adalah, apakah peran itu benar-benar mencerminkan isi hati, atau hanya sekadar rutinitas yang dipelajari? Dalam masyarakat, kita diajarkan bagaimana bersikap. Kita tahu bagaimana menyapa, bagaimana tersenyum, bagaimana menghindari konflik secara sopan. Tapi sayangnya, sopan santun seringkali menjadi sekadar prosedur.
bukan cermin dari kebajikan batin. Marcus Aurelius mengingatkan, jangan hanya tampak sebagai orang baik, jadilah orang baik. Ada perbedaan besar antara menjadi dan terlihat, seperti yang pertama lahir dari kejujuran batin, yang kedua berasal dari tekanan sosial. Yang satu tahan uji meski tak ada yang melihat, yang lain rapuh begitu apresiasi hilang. Banyak dari kita tidak menyadari betapa lihainya kita memainkan peran sosial. Kita berbicara lembut pada orang yang kita benci. Kita memuji orang yang kita iri. Dan kita menyebut sesuatu baik hanya karena orang lain melakukannya. Kita mengira sedang menunjukkan kebaikan. Padahal, kadang kita hanya sedang menjaga kenyamanan sosial. Kita tidak sedang tulus, kita hanya sedang profesional. Dan itu bukanlah kebajikan dalam pandangan Stoikisme. Stoikisme tidak menentang kesopanan, tapi ia mempertanyakan, apakah kesopananmu lahir dari kebijaksanaan atau sekadar strategi bertahan hidup dalam sistem sosial? Seneca pernah berkata, orang yang hidup demi penilaian orang lain akan kehilangan dirinya sendiri. Kita mengira sedang menjadi versi terbaik dari diri kita. Padahal, seringkali kita hanya menyesuaikan diri dengan ekspektasi orang lain. Kita menjadi apa yang orang suka, bukan siapa yang kita yakini. Citra luar yang menipu diri sendiri. Yang lebih berbahaya dari menipu orang lain adalah menipu diri sendiri. Kita terlalu sering menganggap peran sosial kita sebagai identitas sejati, padahal ia hanya kulit luar. Kita mulai percaya bahwa karena orang menganggap kita baik, maka kita pasti baik. Padahal dalam keheningan, kita tahu ada yang belum selesai. Di dalam, kita masih sulit memaafkan, masih menyimpan iri, masih sering mengutuk nasib, masih sering ingin menang sendiri dalam hati. Disitulah ilusi kebajikan muncul. Bukan karena kita pura-pura jahat, tapi karena kita sudah terlalu lama percaya bahwa kepatutan sosial adalah tanda moral yang cukup. Stoikisme menantang kita untuk jujur. Apakah aku sedang bersikap baik karena memang itu nilai yang kupegang, atau karena itu akan membuatku disukai? Jika jawabannya adalah yang kedua, maka kita sedang menggadaikan kebaikan untuk penerimaan. Jalan kebaikan yang sunyi, filsuf Stoik, tidak pernah mempromosikan citra. Mereka berbicara sedikit, bertindak secukupnya, dan memurnikan diri dalam diam. Bagi mereka, kebaikan bukanlah hal yang diumumkan, tapi dijalani. Tidak butuh pengakuan, karena kesaksian terpenting datang dari dalam hati sendiri. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang setiap hari berhadapan dengan pujian dan pencitraan, menulis dengan sederhana, lakukan hal yang benar. Biarkan kata-kata mereka berlalu. Itulah intinya. Kebaikan sejati tidak sibuk membuat kesan. Ia bekerja diam-diam, bahkan jika tidak dipahami orang. Maka, jangan tertipu oleh peran sosial, baik yang kita mainkan maupun yang dimainkan orang lain. Jangan nilai seseorang dari caranya bersikap di depan banyak orang, tapi dari bagaimana ia memperlakukan pikirannya sendiri saat tidak ada yang menilai. Citra luar seringkali menjadi dinding yang menghalangi pertumbuhan batin. Kita terlalu sibuk menjaga tampilan hingga lupa membersihkan isi. Kebaikan tidak pernah tumbuh dari kepura-puraan. Ia lahir dari latihan panjang, kejujuran batin, dan keteguhan dalam kesendirian. Jika kau ingin benar-benar menjadi baik, lepaskan keinginan untuk terlihat baik, karena nilai sejati tak pernah butuh sorotan. Ada satu saat yang paling jujur dalam hidup manusia, saat semua suara luar menghilang, dan yang tersisa hanyalah suara batin. Ketika tak ada interaksi, tak ada percakapan, tak ada media sosial untuk menciptakan kesan, dan tak ada orang untuk mengesankan. Saat itulah sunyi menjadi cermin. Dan seperti cermin sejati, ia tidak pernah berbohong. Filsuf Stoik tidak memuja kesepian, tetapi mereka memahaminya sebagai tempat paling murni untuk mengukur kualitas karakter. Dalam kesendirian, tak ada yang bisa kita manipulasi, kecuali diri sendiri.
Tidak ada pujian untuk membentuk perilaku. Tidak ada hinaan yang harus ditangkis. Hanya kita dan isi pikiran kita yang sesungguhnya. Marcus Aurelius mencatat dalam Meditations, jangan mencari ketenangan di luar. Temukanlah di dalam dirimu sendiri. Karena itulah satu-satunya tempat yang tak bisa diganggu oleh dunia. Carter, ketika dunia diam, diri mulai bicara. Banyak orang merasa tak nyaman dalam keheningan, bukan karena sunyi itu sendiri, tetapi karena apa yang mereka dengar dari dalam kepala mereka. Saat tidak ada distraksi, yang muncul adalah kegelisahan, kecemasan, penyesalan, dan kekosongan. Kita menyibukkan diri karena takut mendengar pikiran sendiri. Kita terus menonton, menggulir layar, bekerja, atau berbicara. Bukan selalu karena ingin, tapi karena takut berhadapan dengan ruang batin yang tak pernah kita bereskan. Filsuf Stoik melihat ini sebagai bentuk ketidaksiapan menghadapi diri sendiri. Dan selama kita terus lari dari keheningan, kita akan terus gagal membentuk kebajikan yang sejati. Epictetus berkata, orang bebas adalah dia yang mampu mengatur pikirannya sendiri. Bahkan saat tak ada yang mengawasinya, apa yang terpantul dalam cermin keheningan? Sunyi tidak hanya menunjukkan isi kepala, tapi juga menyingkap orientasi jiwa. Apa yang terlintas pertama kali saat kita duduk sendirian? Apakah kita langsung mencari pelarian? Apakah kita mulai menyalahkan orang lain? Ataukah kita mengisi ruang itu dengan penyesalan atas masa lalu dan ketakutan akan masa depan? Jika demikian, maka kita belum tenang. Kita masih menjadi budak dari pikiran sendiri. Keheningan menyingkap, seberapa damai hati kita sebenarnya, seberapa bersih niat kita, seberapa besar kita menerima kenyataan. Dan Stoikisme mengajarkan bahwa menerima keheningan dengan damai adalah tanda bahwa jiwa telah mulai jernih. Dalam tradisi Stoik, sunyi bukan keadaan pasif, melainkan latihan aktif. Kita melatih diri untuk mengamati pikiran tanpa menghakimi, menyadari kemelekatan tanpa harus mengikutinya, melihat luka lama tanpa menyalahkan dunia. Seorang Stoik tidak perlu berbicara untuk menjadi bijak. Ia cukup diam, cukup hadir, cukup sadar. Dan dari kesadaran itulah lahir keputusan-keputusan moral yang jernih. Seneca menulis, ketenangan tidak datang dari tempat tinggal, melainkan dari ketenangan batin. Dan ketenangan batin lahir dari penguasaan diri. Ini berarti, bahkan jika dunia ribut, jiwa yang telah berlatih bisa tetap sunyi. Dan sebaliknya, meski dunia sunyi, jiwa yang belum selesai akan tetap gaduh. Dari sunyi menuju kedewasaan, orang yang mampu tinggal dalam keheningan tanpa merasa terancam adalah orang yang telah mengenal dirinya sendiri. Ia tidak mencari pengakuan, karena telah berdamai dengan bayangannya. Ia tidak haus akan distraksi, karena tahu bahwa dalam diam pun ada kehidupan batin yang kaya. Kematangan bukan dinilai dari bagaimana kita bersikap di tengah orang lain, tapi dari bagaimana kita menghadapi diri sendiri dalam kesendirian. Orang yang gelisah dalam keheningan biasanya belum jujur dengan dirinya sendiri. Stoikisme tidak menyuruh kita menjauhi dunia, tapi menyuruh kita berani pulang ke dalam diri dan menjadikannya rumah yang bisa ditinggali dengan damai. Jangan takut pada kesunyian. Di sanalah kebijaksanaan lahir, dan dari sanalah karakter diuji. Sunyi adalah ruang di mana semua lapisan luar runtuh. Di sana tidak ada reputasi, tidak ada pencitraan, tidak ada peran sosial. Hanya ada diri dan kebenaran tentangnya. Orang bijak tidak takut bercermin dalam sunyi, karena di sanalah ia mengenal siapa dirinya sebenarnya. Dan dari sanalah ia mulai membentuk siapa dirinya yang ingin ia jadi. Sebab dalam diam, jiwa berbicara. Dan jika kita mendengarkannya dengan jujur, kita akan menemukan jalan pulang yang selama ini kita hindari. Di zaman di mana segalanya bisa dibagikan, direkam, dan disorot, ketulusan menjadi langka. Kebaikan yang dahulu lahir dari hati, kini sering lahir dari kebutuhan akan validasi. Kita melakukan hal baik bukan karena itu yang benar,
tetapi karena itu bisa dilihat, dipuji, diabadikan. Namun Stoikisme mengajarkan, jika suatu tindakan hanya dilakukan saat ada penonton, maka itu bukanlah kebajikan, melainkan teater. Dalam ajaran Stoik, ketulusan tidak bergantung pada siapa yang menonton. Ia seperti akar pohon, tidak terlihat, tapi menopang seluruh bangunan hidup. Dan justru karena ia tersembunyi, ia menjadi dasar yang paling kokoh. Filsuf Stoik hidup dalam kesunyian moral. Mereka tidak mengejar nama besar, tidak merancang kesan, dan tidak peduli dengan narasi yang dibangun orang tentang mereka. Mereka tahu bahwa nilai sejati dari tindakan tidak diukur dari reaksi orang lain, tapi dari kesesuaian tindakan itu dengan akal sehat dan nilai kebajikan. Seneca menulis, lakukan yang benar, meski tak ada yang tahu. Lakukan yang benar, meski tak ada yang peduli. Kebajikan sejati bukanlah pertunjukan. Ia bukan untuk dipertontonkan, melainkan untuk dijalani. Maka, orang Stoik tidak membicarakan seberapa bijak dirinya, karena ia sibuk melatih diri untuk menjadi lebih jernih dari hari ke hari. Keinginan untuk dilihat bisa dengan mudah membelokkan niat baik. Kita menolong bukan karena tulus, tapi karena ingin terlihat peduli. Kita diam bukan karena tenang, tapi karena ingin disebut dewasa. Kita sabar bukan karena telah menundukkan amarah, tapi karena ingin disebut mulia. Semua itu bukan kebajikan. Itu adalah strategi citra, dan strategi bukanlah moralitas. Stoikisme membongkar ini sampai ke akarnya. Ia bertanya, jika tidak ada yang pernah tahu apa yang kau lakukan, apakah kau tetap akan memilih untuk berbuat baik? Jawaban atas pertanyaan itu menentukan apakah kita jujur atau sedang memainkan peran yang nyaman di hadapan dunia. Kekuatan tindakan yang diam, kebajikan terbesar seringkali lahir tanpa suara, tidak disiarkan, tidak dicatat, tidak dipuji. Orang yang memaafkan diam-diam, orang yang menahan amarah tanpa menjelaskan, orang yang memberi tanpa berharap dikembalikan. Itu semua adalah tindakan besar dalam dunia Stoik, karena ia tidak membutuhkan validasi eksternal untuk menjadi benar. Kebijaksanaan dalam Stoikisme adalah kemerdekaan dari kebutuhan akan pengakuan. Epictetus menegaskan, jika kau berbuat baik, jangan menuntut untuk diketahui. Biarlah kebaikan itu menjadi milikmu sendiri. Ketulusan tidak butuh panggung dunia. Seringkali mengajarkan bahwa kebaikan itu harus diperlihatkan, disebar, dijadikan inspirasi. Tapi Stoikisme tidak mengajak kita menjadi inspirasi. Ia mengajak kita menjadi manusia jujur pada nurani. Karena dari kejujuran itulah, semua nilai lain bisa tumbuh. Kita tidak perlu khawatir jika orang lain tidak tahu apa yang telah kita lakukan dengan benar. Karena jiwa yang tenang tahu kapan ia telah berbuat sesuai kodratnya. Dan itu lebih dari cukup. Ketulusan tidak berisik. Ia sunyi. Ia tidak menyodorkan diri. Ia tidak menuntut perhatian. Dan justru karena itu, ia bersih dari manipulasi, bebas dari pencitraan. Orang bijak dalam Stoikisme tidak sibuk membuktikan kebaikannya, karena ia tahu yang luhur tidak butuh sorotan, karena ia tetap luhur bahkan dalam gelap. Di dunia yang dipenuhi sorakan dan sorotan, ketulusan adalah revolusi yang sunyi. Ia tidak melawan dengan kata-kata, tapi dengan keutuhan batin. Orang yang benar-benar baik tidak membutuhkan panggung. Ia hanya butuh keheningan untuk mendengar apakah tindakannya lahir dari ego atau dari nilai. Karena kebajikan sejati tidak memerlukan saksi. Ia cukup tahu bahwa ia berasal dari akal dan hati yang lurus. Banyak orang ingin berbuat baik, tapi lebih banyak lagi yang ingin disukai karena kebaikannya. Dan disitulah jebakan halus itu muncul. Ketika niat baik bukan lagi soal moral, melainkan soal citra. Kita tidak lagi berbuat baik karena itu benar, tetapi karena kita ingin disebut baik. Stoikisme menantang motif semacam ini. Filsuf Stoik percaya, tindakan yang bergantung pada penilaian orang lain akan kehilangan bobotnya.
Ia mudah goyah, mudah berubah arah, dan pada akhirnya menjadi alat untuk memuaskan ego, bukan untuk menegakkan nilai. Marcus Aurelius dengan tajam menulis, "Lakukan yang benar. Jangan pedulikan apakah orang akan menyukaimu karenanya." Kebaikan bukan alat pencitraan. Banyak dari kita menjadikan kebaikan sebagai sarana sosial. Kita berharap dipuji karena sabar, dikagumi karena murah hati, dihormati karena bijaksana. Tapi begitu respon orang tidak sesuai harapan, kita kecewa, bahkan kadang mundur dari perbuatan baik. Stoikisme menyebut ini sebagai kebaikan yang rapuh, karena ia tidak bersumber dari integritas, tapi dari kebutuhan untuk diterima. Filsuf Epictetus mengajarkan, jika kau berharap semua orang menyukai keputusanmu, maka kau belum bebas. Kau masih menjadi budak dari harapan mereka. Kebaikan sejati tidak menggantungkan dirinya pada tepuk tangan. Bahkan, seringkali ia dilakukan dengan risiko tidak disukai. Menegur teman yang salah, mengambil sikap yang tidak populer, menolak ikut arus. Itu semua adalah tindakan yang benar, tapi tidak selalu disenangi. Dan disinilah ujian karakter muncul. Apakah kita cukup kuat untuk tetap melakukan yang benar, bahkan ketika itu membuat kita dijauhi? Salah satu luka batin yang paling sering dialami orang baik adalah rasa kecewa karena kebaikannya diabaikan. Kita merasa tidak adil, sudah tulus, tapi tidak dianggap, sudah sabar, tapi malah diinjak, sudah jujur, tapi tidak dipercaya. Stoikisme tidak menyangkal kekecewaan itu, tapi ia menantang kita untuk bertanya, apakah kau berbuat baik demi kebajikan itu sendiri, atau demi respon yang kau harapkan? Orang stoik diajak untuk mengikis harapan eksternal, bukan agar kebal, tetapi agar tidak menggantungkan nilai diri pada respons dunia yang tidak stabil. Kita tidak bisa memaksa orang lain menghargai kebaikan kita, tapi kita bisa memastikan bahwa kita tetap jernih, meski dunia tidak adil. Seneca berkata, tidak penting apa kata orang tentangmu, yang penting adalah siapa engkau saat tak seorang pun berkata apa-apa. Dalam hidup, akan ada banyak kebaikan yang tak dibalas, banyak pengorbanan yang tidak dihargai, banyak ketulusan yang tidak dianggap. Tapi dalam pandangan Stoik, itulah justru nilai tertinggi dari kebajikan. Ia tetap dilakukan meski tak dikembalikan. Seorang Stoik tidak menunggu ucapan terima kasih untuk bersikap baik. Ia tidak butuh balasan untuk tetap sabar. Ia tidak mengatur moral berdasarkan jumlah like sosial. Ia hidup berdasarkan prinsip, bukan popularitas. Jika kau hanya berbuat baik pada mereka yang berterima kasih, maka itu bukan kebajikan. Itu adalah transaksi. Kebebasan dalam kebajikan. Ketika seseorang telah sampai pada titik di mana ia bisa berbuat baik tanpa harus disukai, maka ia telah menyentuh kebebasan moral. Ia tidak lagi dikendalikan oleh opini, tapi oleh suara batin. Ia tidak terseret arus, tapi berdiri kokoh di tengah gelombang dunia. Itulah orang yang tenang meski ditinggalkan, kuat meski tidak dimengerti, dan konsisten meski tidak dipuji. Karena yang ia pegang bukan ekspektasi, tapi etos kebajikan. Jadilah baik dan biarkan dunia salah paham. Karena nilai tidak pernah ditentukan oleh opini mayoritas. Kebaikan tidak selalu membuat kita disukai, tapi itu bukan alasan untuk tidak melakukannya. Dalam filsafat Stoik, kebajikan adalah jalan yang sunyi tapi kokoh. Ia tidak menawarkan popularitas, tapi ketenangan jiwa. Dan itu jauh lebih bernilai. Maka berbuatlah baik, bukan untuk dikenang, bukan untuk disukai, tapi karena itu adalah pilihan jiwa yang berdaulat. Apa gunanya menjadi baik jika tidak ada yang tahu? Apa maknanya ketulusan yang tidak terlihat, kesabaran yang tidak dihargai, atau kebaikan yang justru disalahpahami? Ini adalah pertanyaan yang menghantui banyak jiwa. Dan ini pula yang membedakan kebajikan sebagai sandiwara dan kebajikan sebagai pilihan hidup.
Filsuf-filsuf Stoik menjawab pertanyaan itu dengan sederhana namun mendalam. Kebaikan sejati bukan tentang hasil, bukan tentang pengakuan. Ia adalah bentuk dari siapa dirimu sebenarnya. Dalam filsafat Stoik, kehidupan moral tidak dibangun dari banyaknya penonton, tetapi dari konsistensi karakter saat tidak ada yang melihat. Karena hanya disitulah integritas tumbuh. Dalam keheningan, dalam pilihan-pilihan kecil yang tak tercatat, dalam perang batin yang tak terdengar oleh siapapun. Jalan kebajikan bukanlah jalan yang ramai. Ia jarang dipilih karena ia sepi, kadang menyakitkan, dan seringkali tidak memberi balasan instan. Tapi justru karena itu, ia membentuk manusia. Saat kita tidak lagi bertanya apa kata mereka, dan mulai bertanya, apakah ini sejalan dengan nilai tertinggiku? Maka kita telah mengambil satu langkah besar dalam jalan hidup Stoik. Marcus Aurelius menulis, "Jangan menunggu dunia menjadi adil. Jadilah pribadi yang adil, bahkan ketika dunia tidak membalas." Orang Stoik tidak berbuat baik agar dunia menjadi lebih baik. Itu bonus, bukan tujuan. Mereka berbuat baik karena itu satu-satunya pilihan yang membuat batin damai. Mereka tahu bahwa dunia ini kadang keliru menilai, mudah berubah, dan lebih menghargai penampilan daripada karakter. Tapi itu tidak menggoyahkan mereka. Karena bagi orang Stoik, nilai sejati berasal dari dalam, bukan dari luar. Diri sendiri adalah pengadil tertinggi. Akhirnya, semua manusia akan kembali pada dirinya sendiri. Dunia bisa memuji atau mencaci, bisa mengangkat atau menyingkirkan. Tapi ketenangan sejati hanya datang ketika kita tahu bahwa kita hidup sesuai dengan akal sehat, nurani, dan nilai. Epictetus pernah berkata, "Lebih baik engkau hidup dibenci karena jujur, daripada disukai karena kepalsuan yang kau pelihara." Kebanyakan orang baik secara sosial tapi buruk dalam diam bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka tidak pernah membangun pondasi moral yang kuat tanpa bergantung pada pengawasan eksternal. Mereka terbiasa bersikap baik hanya ketika dilihat dan hancur saat sunyi mengelilingi mereka. Sementara itu, seorang Stoik mengasah dirinya justru dalam sunyi itu. Ia tidak takut sendirian karena ia telah menjadi sahabat bagi dirinya sendiri. Ia tidak goyah dalam diam karena ia telah berdamai dengan suara batinnya. Ini bukan tentang menuduh, tetapi tentang mengajak. Bukan tentang menghakimi, tapi menyadarkan bahwa menjadi pribadi yang baik bukan soal kesan, tapi soal komitmen pada nilai yang lebih tinggi dari ego, lebih dalam dari sorakan, dan lebih kuat dari rasa ingin disukai. Kita hidup dalam dunia yang mencintai penampilan. Tapi Stoikisme mengajarkan untuk mencintai akar yang tak terlihat, karena di sanalah fondasi sejati diletakkan. Jadilah orang yang bisa dipercaya, bahkan saat tidak ada yang melihatmu. Jadilah orang yang jujur, bahkan saat kejujuran membuatmu sendirian. Jadilah orang baik, bukan agar disukai, tapi karena dunia ini sudah cukup penuh dengan kepura-puraan. Dan ingatlah, sebagaimana nasihat terakhir dari Seneca, kita tidak bisa selalu menghindari dunia yang keliru, tapi kita bisa selalu memilih untuk tidak menjadi bagian darinya. Karena pada akhirnya, yang akan tetap bersamamu saat dunia diam adalah dirimu sendiri. Pastikan itu adalah seseorang yang dapat kau hormati.